Bermalam di pondok tengah hutan di dekat kuburan massal. Halo guys, ini adalah cerita hal mistis yang ada di Kalimantan dan sejarah asal-usul nama desa Belayan Ari. Hari ini aku berada di ladang mamaku yang terletak di desa Belayan Ari. Dari ceritanya mamaku, di sini tuh ada makam atau kuburan massal yang tidak jauh dari pondok tempat kami menginap. Ceritanya pada zaman dahulu tinggallah sekelompok masyarakat yang tinggal di sini. Nama pemukiman ini adalah Belayan, terdiri dari beberapa kepala keluarga yang tinggal bersama-sama di rumah lamin atau rumah panjang. Nah, ceritanya di sini hiduplah dua orang bersaudara yang merupakan anak yatim piatu yang tinggal dan hidup bersama dengan keluarganya yang ada di sini. Singkat cerita, pada suatu hari pergilah orang-orang atau masyarakat di desa ini pergi menubah atau meracun ikan menggunakan alat tradisional yang biasa kita gunakan menggunakan akar. Sepulang mereka menubah ikan, mereka membuat ikannya dan memasak ikan. Karena mereka hidup bersama-sama, jadi mereka makan bersama. Pada saat itu, kedua orang anak ini tidak makan bersama dengan mereka karena bagian terenak dari ikan adalah bagian kepala hingga bagian perutnya. Jadi semua orang yang pada duluan makan ini memakan kepala bagian ikan. Nah, sisa sayur ikan yang tersisa adalah bagian ekornya. Lalu kedua orang anak yatim piatu ini mendapatkan hanya bagian ekor saja. Setelah mereka makan, mereka pun ketiduran. Betapa kagetnya ketika anak dua itu bangun, mereka mendapatkan semua keluarganya meninggal. Hanya tersisa mereka berdua yang tidak. Diduga mereka semua meninggal karena memakan ikan yang beracun. Nah, dari cerita inilah asal usulnya nama desa Belayan Ari yang merupakan desa perbatasan antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung. Belayan artinya adalah tempat pemukiman dari sejarah cerita ini, sedangkan Ari artinya ade yang diambil dari kisah seorang bersaudara yang masih hidup. Dan kebenaran cerita ini pun sudah kita konfirmasi sama kepala desa Belayan Ari. Ini merupakan sejarah asal-usul nama desa Belayan Ari. Dan lanjut aku mau bercerita tentang hal mistis yang ada di Kalimantan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Tanpa terasa malam pun telah tiba. Sebagai penerangan kita malam ini hanya lampu lentera dan juga senter. Apa kalian pernah mendengar bahwa di Kalimantan kita tidak boleh membakar terasi malam-malam atau memasak ikan lele pada malam hari ataupun membakar ikan asin. Jadi malam ini kita akan membuktikannya bersama dengan mamaku. Nah, kebetulan ikan lele ini adalah hasil pancingan kami tadi. Kalau biasanya aku yang masak, tapi kali ini aku serahin kokinya sama mamaku ya guys. Jadi ceritanya pada zaman dahulu kalau kita membakar terasi ikan asin atau ikan lele pada malam hari, itu bisa mengundang makhluk halus yang dinamakan kerkasi. Dan aku sempat bertanya pada orang tetua di kampungku, apa sih kerkasi itu, bentuknya seperti apa? Jadi wujud aslinya katanya itu mirip dengan ukiran yang biasa kita gunakan pada alat menari, yaitu aling, yang katanya ini adalah hantu besar. Tapi dari pengalaman aku sendiri, 21 tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan namanya embal, yaitu makhluk hitam yang serba hitam yang bisa berubah menjadi apapun yang biasanya membawa orang hilang di hutan. Dan 5 tahun yang lalu kakakku bertemunya langsung di ladang tempat kami menginap sekarang guys. Apakah aku akan menemukan pengalaman aku yang lalu di tempat ini sekarang? 21 tahun yang lalu aku melihatnya seperti seorang nenek-nenek. Rambutnya panjang terurai hingga ke lutut dan juga kedabangnya berwarna hitam, bajunya hitam dan tubuhnya semua hitam. Sedangkan dari pengalaman kakakku, dia bertemunya dengan warna yang sama tapi giginya katanya hitam. Jadi kakakku melihat si Malik ini yang sedang tersenyum. Kira-kira gimana kalau kalian bertemu langsung dengan sosok yang satu ini? Jadi dahulunya aku tuh bisa melihat hal-hal yang seperti itu ya guys. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah ada pengalaman kalian yang sama seperti aku? Kalau misalnya ada, tinggalkan di kolom komentar ya. Selesai kami makan, kami pun mau siap-siap pasang kelambu dan kami akan tidur malam hari ini di sini. Oke guys, aktivitas kita hari ini udah selesai dan sekarang kita udah mau tidur, kita mau istirahat dan kita akan buktikan apakah ada hal-hal yang aneh terjadi malam ini. Setelah tidur semalaman dan pada jam 3 subuh aku terbangun karena mules. Karena di pondok ini belum ada WC-nya, jadi kita harus BAB-nya ke sungai. Sebenarnya ini adalah hal yang tidak aku suka ya guys, karena harus keluar ke sungai pada malam-malam. Tapi karena aku tidak takut hantu, jadi kalau jalan malam-malam seperti ini tuh aku lebih takut ke semut api guys. Jadi kalau orang Dayak Kalimantan pasti udah tahu dong rasa sakit gigit semut api itu seperti apa. Dan kita sudah tiba di sungai, langsung aja kita sampai sini dulu ya guys. Singkat cerita, pagi pun telah tiba dan akhirnya malam ini tidak ada terjadi apa-apa guys. Karena udara pagi ini cukup dingin, jadi kita menghangatkan diri sebentar dan kita juga mau menghangatkan tubuh dengan secangkir teh. Beginilah ceritaku hari ini dan kapan-kapan kita lanjutkan ceritanya lagi ya. Bye-bye.